Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik lanjutan dari mata kuliah biologi tanah, yaitu berkaitan dengan mikroflora tanah. Dan salah satu dari mikroflora tanah yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu pungi tanah. Pungi tanah. Kita tahu bahwa mikroflora tanah terdiri dari bakteri tanah, pungi tanah, actinomycetes tanah, dan mikroalga tanah. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pungi tanah. Nah, kalau diperhatikan pada gambar yang disaji di sini, gambar ini kebetulan Bapak dapatkan dari internet, ya, dari Google Image tahun 2022, di mana dari gambar ini terlihat bahwa pungi itu ada banyak ragamnya. Kalau pungi tadi ditumbuhkan di media petri dish, di media PDA, di wadah petri dish atau di wadah cawan petri, maka apabila pungi tadi sudah melalui proses isolasi, pemurnian, dan perbanyakan, maka apabila kita tumbuhkan di media PDA, di wadah cawan petri atau petri dish, itu akan terlihat perbedaan antara pungi yang satu dengan pungi yang lainnya. Salah satu yang bisa kita bedakan dari setelah dia tumbuh adalah warnanya. Kalau kita perhatikan di sini, ada yang berwarna putih seperti kapas, ya. Ada yang berwarna putih seperti kapas, putih bersih. Ada juga putih yang agak kotor, ya. Tidak putih murni. Ada juga putih yang bercampur, ya. Selain itu juga ada yang berwarna hitam. Selanjutnya juga ada yang berwarna hitam lebat, ada yang berwarna hitam yang agak longgar, ya, agak jarang. Nah, selain warna putih dan warna hitam, juga ada yang berwarna hijau ke kuning-kuningan. Selanjutnya juga ada yang berwarna hijau tua ke biru-biruan. Ada juga berwarna hijau hijau agak gelap, ya. Dan ada juga yang berwarna kecoklatan, putih kecoklatan. Nah, dari penampilan ini kita menyadarinya bahwa pungi di dalam tanah itu sangat beragam. Ya. Pungi ada beragam di alam ini, dan itu juga menjadi salah satu penarik buat kita untuk mempelajarinya lebih jauh, lebih mendalam lagi. Jadi sekali lagi Bapak ulangi bahwa pada presentasi ini di bagian pertama ini untuk mata kuliah biologi tanah yang membahas tentang mikroflora tanah, di mana mikroflora tanah terdiri dari bakteri tanah, pungi tanah, actinomycetes tanah, dan mikroalga tanah. Nah, pada kesempatan ini kita membahas pada pungi tanah. Bagi bahasan kita untuk pungi tanah. Dan ternyata di alam pungi itu ada beraneka. Ada beraneka ragam. Berdasarkan penampilannya saja di media PDA, yang ditumbuhkan di media PDA dalam wadah petri dish atau cawan petri, itu terlihat dari warnanya saja berbeda-beda. Mulai dari warna putih seperti kapas, ada yang berwarna hitam, ya. Ada yang berwarna hijau kekuningan, ada juga yang berwarna putih kecoklatan, ada juga yang berwarna hijau agak gelap, ya. Ada juga warna hijau kebiruan, dan sebagainya. Kalau kita perhatikan, ini baru sebagian kecil dari pungi yang
yang diisolasi. Ya. Jadi ini diisolasi melalui proses pertama diisolasi dari alam, selanjutnya dimurnikan, ya, dimurnikan, dan setelah dimurnikan diperbanyak, sebagian dibuat stok, dan dari stok itu baru kita bisa tumbuhkan pada saat kita ingin membandingkan antara pungi yang satu dengan pungi yang lainnya. Nah, dari gambar ini yang bisa adik-adik telusuri di internet, ya, bisa menggunakan fasilitas Google Image. Ya. Ini juga Bapak dapatkan dari Google Image, dan ini memudahkan kita untuk lebih memahami bahwa pungi itu sangat beragam yang hidup di alam. Dari itu maka pada kesempatan ini kita akan bahas tentang pungi tanah ini secara lebih jauh lagi. Selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini tentunya dalam mempelajari pungi tanah, kita perlu mengetahui beberapa sifat dari pungi tanah tersebut. Nah, beberapa sifat dari pungi tanah ini, yang pertama, bahwa pungi bentuk tubuhnya itu terdiri dari kumpulan hipa. Jadi kumpulan dari hipa-hipa yang bersatu membentuk tubuh dari pungi ini. Dan selanjutnya bahwa pungi memiliki membran inti sel sehingga termasuk mikroorganisme eukariotik, masuk mikroorganisme eukariotik. Dan selanjutnya ciri dari pungi bahwa sumber makanannya itu berasal dari sisa makhluk hidup atau dari bahan organik, sehingga termasuk organisme heterotrop. Kita tahu bahwa organisme heterotrop adalah organisme atau makhluk hidup yang makanannya tidak dapat membuat makanan sendiri, tapi dia makanannya bersumber dari sisa makhluk hidup lain, yang sisa makhluk hidup lain atau makhluk hidup lain yang sudah mati yang menjadi sisa makhluk hidup, atau disebut juga sebagai bahan organik. Dari sumber makanan dari pungi adalah sisa makhluk hidup atau bahan organik, sehingga pungi termasuk organisme heterotrop, masuk organisme heterotrop. Nah, pungi ini mencerna makanannya di luar tubuhnya, di luar tubuhnya, dan selanjutnya setelah makanannya tadi hancur, baru haranya diserap oleh sel-sel hipa dari pungi ini. Jadi pungi mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi tersebut ke dalam sel-sel melalui hipanya. Dan selanjutnya bahwa pungi itu tidak memiliki klorofil. Pungi tidak memiliki klorofil. Artinya bahwa pungi tidak dapat melakukan fotosintesis, tidak dapat melakukan fotosintesis karena dia tidak berklorofil, sehingga pungi tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga makanannya dari sisa-sisa makhluk hidup atau dari bahan organik, sehingga pungi termasuk kelompok heterotrop. Karena pungi tidak berklorofil, sehingga tidak dapat berfotosintesis atau tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga dia masuk kelompok heterotrop. Dan berikutnya bahwa pungi hidup di tanah yang lembab, yang tidak terkena matahari langsung. Jadi pungi bisa hidup di dalam tanah, bisa juga di dekat permukaan tanah yang permukaan tanahnya tertutupi oleh sersa, sehingga kondisinya lembab dan tidak terkena matahari langsung, dan disitulah tempat hidup dari pungi ini. Selanjutnya juga pungi ditemukan di tanah yang banyak mengandung bahan organik. Jadi lokasi tanah yang disukai oleh pungi selain yang lembab, yang tidak terkena matahari langsung, juga yang banyak bahan organik.
Kenapa? Karena bahan organik sebagai sumber makanan dari bumi. Jadi inilah beberapa sifat dari fungi yang perlu kita pahami. Dan selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini adalah skematik dari sel hifa fungi. Skematik dari sel hifa fungi. Kalau kita perhatikan, hifa fungi ini bentuknya menyerupai tabung, tabung atau menyerupai seuntai benang yang panjang, menyerupai seuntai benang yang panjang, tapi bentuknya seperti tabung. Dan di hifa inilah nanti terbentuk alat reproduksi, alat dari reproduksinya. Nah, selain itu juga hifa fungi ini juga berfungsi untuk menyerap nutrisi dari lingkungannya. Jadi dia dari hifa ini dia mampu menyerap nutrisi dari lingkungannya. Dari beberapa fungsi dari hifa fungi, yang pertama bahwa hifa fungi ini berfungsi untuk menyerap nutrisi dari lingkungannya. Kedua, hifa juga berfungsi sebagai pembentuk alat reproduksi. Dan yang ketiga, hifa ini berbentuk tabung yang menyerupai seuntai benang yang panjang yang terbentuk dari pertumbuhan spora atau dari conidium. Nah, inilah beberapa ciri dari hifa fungi. Kalau kita perhatikan, ada dinding hifa, dan selanjutnya ada plasma membrannya, dan di dalamnya terdapat nukleus, terdapat inti, dan juga terdapat ribosom. Selain itu juga terdapat endoplasmic reticulum, terdapat juga di dalamnya vakuola. Dan selain itu juga antara hifa fungi yang satu dengan hifa fungi yang lainnya ada yang dibedakan dengan adanya septat, adanya sekat, ada yang bersekat, ada yang tidak bersekat. Itu yang membedakan antara fungi yang satu dengan fungi yang lain kalau kita perhatikan dari hifanya. Jadi ada fungi yang hifanya bersekat, ada fungi yang hifanya tidak bersekat. Jadi itu beberapa ciri dari fungi berdasarkan pendekatan hifanya. Dan selanjutnya kita masuk kepada slide yang berikutnya.